Baik, saya sampai Ramadan terus membahas, termasuk kuliah subuh yang selalu saya share, itu saya akan pertajam tentang ketakwaan, ya. Tentang ketakwaan. Kalau ada orang membahas ini, kalau ada, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya. Seandainya ada judul, saya pernah dapat di YouTube judul karakteristik orang bertakwa, isinya itu bukan karakteristik, itu namanya performance standarnya orang bertakwa. Jadi harus diklasifikasikan karakteristik itu seperti apa. Ini lihat, seandainya contoh, ini contoh Al-Baqarah, kita hafal alif lam mim dzalikal kitabul la hudal lil petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Satu, alladzina yu'minuna bil. Dua, wa yuqimunas. Tiga, nah ini performance standar takwa. Atau Al-Baqarah 177. La salburu an tuwalu jukam qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatam. Ini bukan karakteristik orang bertakwa. Atau surat Ali Imran 133, 134, 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardi lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu. Bukan, ini bukan karakteristik. Ini adalah perilaku. Ataupun surat Az-Zariyat 51 ayat 15, 16, 17. Siapa itu? Orang-orang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidin ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu ala wa min al-laika yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisan wal mar. Bukan itu. Ini semua adalah tampilan perilaku orang bertakwa. Saya tidak bahas ini. Bagaimana ini bisa keluar semua dari diri kita? Nah, itu yang penting. Paham maksud saya? Gimana ini perilaku ini yang bagus-bagus ini bisa keluar dari diri kita. Nah, nanti kita akan bahas ini. Jadi kalau Anda mau melihat, mau bercermin diri saya bertakwa atau tidak, boleh pakai ini nih. Saya sudah gini nggak? Tapi kalau Anda belajar kesini langsung, cus, gimana kayak gitu? Susah banget, gitu kan? Anda akan menyeletuk susah. Di kajian mana saya lupa, kajian waktu ibu-ibu sebelah sana pakai baju putih itu di mana ya, saya lupa. Oh, itu mah susah, gitu kan. Maka itu kalau belajar tentang takwa yang harus Anda pahami, satu, dimensi takwa pernah saya ajarkan, unsur takwa. Dua, pilar-pilar takwa. Tiga, paradigma takwa. Barulah ini performance standar orang bertakwa. Jangan dibalik. Ini mungkin karena saya orang kurikulum, jadi harus runtun, gitu kan. Kemarin di Masjid MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, walah waktunya sedikit disuruh ngomong takwa, nggak cukup. Dulu waktu masih saya akrab-akrab dengan Masjid Raya Pondok Indah, ini ada Bu Ana nih, ya, aktab. Sekarang kemarin saya waktu duha, sholat duha di sana Minggu, hari Ahad, hari Ahad, sholat duha sepi sekali. Dulu ramai banget Bu ya, Bu Ana ya, penuh, parkiran penuh, parkir susah, kantin penuh, apalagi habis ngaji, ibu-ibu semua tuh ke kantin semua. Sepi, satu orang pun nggak ada. Saya masuk masjid, Bib, siapa? Habib. Saya dipanggil Habib. Bib, ngaji bukan di sini, di ruangan pendidikan. Aneh tahu, aneh mau sholat duha di sini. Aneh sih nggak merasa Habib, jadi kagak nengok, gitu kan. Saya sholat, saya turun di itu membahas takwa. Gini saya ajarkan Ibu. Jadi ini harus Anda pahami dan niatkan di dalam hati. Saya ajarkan orang lain. Ya, saya ajarkan orang
orang lain. Kalau tidak ada niat itu, maka tubuh Anda sangat rendah levelnya untuk menangkap pelajaran. Ini pernah saya ajarin. Itu saya pakai dari dulu. Jadi kalau saya belajar masuk kelas, ini saya harus sampaikan ke orang lain. Maka daya recording saya, daya saving saya, daya rekam saya itu dahsyat. Tapi kalau saya belajar buat diri saya, ya biasa saja. Ya, kan pernah saya ilustrasikan. Nih, beli martabak ini nih, oke. Tapi ente sampein ke orang itu ya, beli martabaknya yang begini, kacangnya dikit aja, banyakkan kejunya masih apaan? Karena dia harus menyampaikan ke orang lain, maka dia daya serapnya lebih, daya rekamannya lebih kuat. Nah sekarang Anda pun begitu, kalau ikut kajian, habis ini saya akan ajarkan ke suami saya. Itu kalau masih ada, atau tahu banget, mana saya kagak tahu. Itu pun kalau ada suami pulang ke rumah gitu. Nanti saya akan ajarkan kepada cicit saya. Ini kan wajah-wajah punya cucu dan cicit gitu. Jadi niatkan seperti itu sehingga daya rekam Anda dahsyat. Nah, oke. Sekarang ini melanjutkan kajian kemarin disuruh bawa Al-Quran, betul nggak? Nah, sekarang bawa Al-Qurannya nggak? HP. Saya konklusikan dulu. Saya konklusikan dulu ya, summary-nya. Ini hati, dada kita ada cinta dan takut. Takwa. Sudah saya tulis saja, cinta dan takut itu menjadi satu kesatuan, namanya takwa. Nah, ini yang disebut dengan unsur. Ada unsur, ada dimensi. Maka dari unsur ini keluarlah perilaku menjaga, memelihara, melindungi. Kalau kemarin saya ayat Qur'annya 666 surat 66 ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum. Yang kita hafal aja dah. Al-Baqarah 200 pada hafal semua, nggak ada yang nggak hafal. Rabbana atina wa fil akhirati, ujungnya wakina. Kina itu adalah akar daripada takwa. Lindungilah kami, jagalah kami, peliharalah kami dari azab api neraka. Nah, kalimat akarnya saja menjaga dan memelihara. The first impressionnya yang nampak di luar, kesan awalnya itu menjaga itu karena ada dimensi takut. Di dalam takut itu ada unsur cinta. Betul nggak? Halo? Kan udah saya terangkan semua. Mobil Anda kunci karena takut hilang. Pada dasarnya di dalam rasa takut ada cinta. Ya cinta mobil itu, ya kan? Ini udah saya ilustrasikan dimensi cinta dan takut. Oke. Ini nggak boleh lepas nih. Takwa bahasa Indonesianya menjaga, memelihara, memelihara. Saya ajarin pelan-pelan, melindungi, betul? Ini bahasa tulisannya. Ini Allahu Akbar. Salat pasti beriman, tapi belum tentu bertakwa. Karena iman dan takwa selalu dipisah. Ada istilah iman dan takwa. Pernah dengar ya istilah ini dulu? Nah, waktu Pak Habibie dia gembar-gembar tentang iman dan takwa. Yang kita hafal, hai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka begini, iman sana, takwa. Nah sekarang saya gambarkan orang yang sholat. Allahu Akbar. Orang sholat pasti beriman, tapi belum tentu bertakwa. Ya, pilar bertakwa pertama kali yang kemarin kita sudah bahas dan melihat ayat suci Al-Qurannya semua kita buka. Rasa kebersamaan dengan siapa? Bersamaan dengan Allah.
dengan Allah. Pilar takwa kedua tentang akhir, rasa kematian di depan mata kita. Di depan. Kita praktek. Ketika kita sholat, maka saya tuh heran, orang habis sholat tapi dia maksiat. Nggak usah maksiat yang berat-berat, ngomel aja udah menunjukkan sholatnya ada yang salah. Nggak usah ngomel, ngumpat aja, ngumpat. Nggak usah berkeluh kesah, berarti sholatnya ada yang salah. Berarti sholatnya secara fikih oke, tapi dia tidak ada takwa. Praktek pelan-pelan. Takwa ada dua pilar, satu gedung itu ada dua pondasi. Kenapa antum bisa pakai pilar? Karena ngambilnya Allah dan hari akhirat. Allah dan hari akhirat itu rukun di antara rukun iman. Rukun itu pilar, ya kan? Ini kayak gini nih, ya kan? Nggak ada ini rontok, betul? Pilar pertama rasa kebersamaan Allah. Karena takwa itu di sini udah saya jelasin kan? Rasa itu ada dua dimensi, cinta dan takut. Pertama kita bicara Allah, harus ada dua. Saya cinta Allah. Kalau Anda cinta Allah, yang tadi pagi saya bahas habis sekolah subuh, maka bacanya pelan-pelan, mau lama-lama itu cinta. Kita cinta, nih kan punya cucu nih, ya ada juga yang muda-muda gitu kan. Nggak mungkin ini wajah tua gitu, ini umur anak saya kali kan. Kita pegang cucu kita, nih ada cucu tuh kan, Masya Allah, halo, nah kamu siapa? Bingung dia. Itu Ustaz ngaji yang kedua. Ketika kita cinta cucu kita, maunya kita ngobrol, cium, nggak habis-habis, betul nggak? Oke lah, kita mundur sekian tahun ketika Anda masih muda punya anak pertama, kira-kira gitu kan, dikit-dikit walaupun kentut pup pipis kita percaya, itulah cinta, nempel, betul nggak? Tiba-tiba ibunya kena cacar, dipisahin dari bayinya karena takut ketularan, itu sedihnya luar biasa. Ini berandai-andai, itu maka orang yang sholatnya cepet-cepet tidak ada cinta Allah. Di waktu yang bersamaan tidak ada takut kepada Allah. Kok pakai takut Ustaz? Kok sholat pakai takut? Harus ada takut tidak diterima sholatnya. Sekali aja sholat tidak ada rasa takut dan terlalu pede, terlalu percaya diri, sholat tidak diterima, rusaklah sholat Anda. Pasti rusak. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, mata jelatan rahmat. Iya kan, centung, aduh itu, iya kan. Atau oke, matanya ke bawah, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau Anda masih punya Al-Fatihah seperti itu, buang, ganti Al-Fatihah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anda kan cinta, maunya lama, betul nggak? Halo. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu subhanahu wa ta'ala, sami Allahu Allah. At-tahiyyatu mubarakatuh. Ya Allah, ibu kenceng banget ketawanya. Subhanallah. Allah, itu cinta dari mana? Kan selalu saya katakan, orang yang senang itu maunya pelan-pelan. Kan pernah saya terangin, kita lagi ngopi kan seru tuh, Masya Allah, kacangnya itu belum, peyeknya emping pecah itu makan, makannya pelan-pelan, itu nih, Masya Allah, kopi, kacang, itu kesurupan. Maka itu pelan. Yang kedua itu rasa cinta pelan-pelan, jujur. Kalau Anda emang tadi itu menikmati,
itu udah pelan-pelan dan maunya diulang-ulang, betul nggak? Kan kita senang nih, Vin kopi, suka berandai-andai. Ya. Suka apa lagi? Ada kacang goreng nggak? Oh ada. Peye? Oh ada. Kesini semua ditaruh. Atau butir kacang, peye-nya cuma teknis gini doang, empingnya cuma gitu. Belum masuk sini udah habis duluan di gigi semua. Gedek nggak Anda? Berarti Anda kalau senang itu punya, ya ini doang nih Ben. Iya itu kacang atu doang, jangan banyak-banyak. Mau lagi tapi nggak bisa, udah habis. Maka orang yang sholat sebetulnya mau lagi, tapi kan saya harus ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin ini. Anda terpaksa tidak, padahal mau sholat lagi. Berarti Anda ada cinta kepada Allah. Jangan sholat di masjid ini, terawihnya cepet lama, cepet, cepet. Wah, keluar masjid, tuh kan dia belum pernah keluar, kita duluan, ampun. Ini berarti Anda tidak cinta. Cinta itu hanya mau lama. Hari pertama Ramadan, jadwal imsak tempel di pakai spidol, seret. Besok lagi, seret. Jam 11 udah berkelapar, pas ngeliat, aduh masih lama, 28 hari lagi. Lebaran masih lama, oper gak. Ini namanya dia tertekan, ibadah TBC, tekanan batin kontinu. Masih ngeliat lama lagi. Entah kalau udah 25, yes, berarti Anda tidak cinta Allah. Sahabat sampai nangis, ya Rasul bisa nggak ditambah Ramadan? Menambah. Coba kita besok Lebaran, halo Ramadan tambah 5 hari, ya kan gitu. Subhanallah, nggak usah gitu lah. Sholat tarawih kan dua aja, baru 2 rakaat lama banget, belum dua lagi. Ya Allah, udah 8, yes witir. Terus imamnya ngomong gini, imamnya, Bapak Ibu kita bukan 8 rakaat, kita mau 20 rakaat plus 3, 23. Oh, balik kanan langsung pulang. Artinya apa? Anda tidak bisa menikmati ibadah. Kalau kemarin saya bahas, orang tidak bisa menikmati makan yang enak karena dia sakit. Makanan seenak apapun selama Anda di rumah sakit nggak ada yang enak, betul nggak? Saya Ramadan kemarin tuh banyak hutang, sakit, masuk rumah sakit keluar, masuk lagi ke rumah sakit, opnam keluar lagi, masuk rumah sakit keluar lagi, opnam keluar 4 kali. Ini yang nganter ini Pak Dwi. Subhanallah, orang udah takbiran Allahu Akbar, lebaran saya beli, sakit, melintir ini takbiran. Hutang saya banyak nih, hutang Ramadan gitu kan, udah lunas utangnya gitu, alhamdulillah. Hutang puasa lunas. Karena ketika kita tidak bisa menikmati ibadah, berarti jiwa kita kotor. Maka itu tidak aneh banyak orang jiwanya kotor tapi merasa bersih. Buktinya Ustaz, sholat. Saya tuh nggak ngerti gitu. Mohon maaf, bukan saya sombong, saya aja yang paham bahasa Arab, bacaan Al-Quran paham, itu aja pelan-pelan. Ini nggak, Allah, ngerti bahasa Arab juga kagak, karena tidak dirasakan. Maka rasa cinta kepada Allah harus tumbuh. Disinilah pondasi pertama cinta Allah dengan takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Kan selalu saya katakan, Bapak kemana Pak? Muncul, nggak bisa Pak, di situ longsor. Bisa tapi harus pelan-pelan, hati-hati Pak. Kemarin ada mobil guling jatuh ke jurang. Hati-hati Pak ya. Kira-kira Anda jalannya pelan-pelan, wow gitu. Pelan-pelan. Kiri Pak, kiri. Betul nggak? Karena takut, maka takut itu mengeluarkan
ihtisaban. Ihtisaban penuh dengan perhitungan. Ya kemarin kan belajar. Jangan ribut. Kenapa? Gue mau ujian nih. Ujian. Dia bentak kita karena dia mau ujian, karena takut tidak lulus. Kemarin kita sudah ilustrasikan supaya Anda tahu. Sampai pun udah ujian ada deg-degan. Ya Allah, mudah-mudahan saya lulus besok pengumuman nih. Betul nggak? Maka itu walaupun kita sudah sholat, sudah puasa, udah ibadah, taqabbalallahu minna, itu maksudnya semoga diterima, kan gitu. Jadi orang kan nggak mungkin udah ujian nggak belajar, Fen. Biarin. Kenapa? Rektornya paman saya, Mahkamah Konstitusi paman saya, yang jaga surga neraka paman saya. Subhanallah, kan nggak mungkin seperti itu. Anda kok saya cepet-cepet, tenang aja, malaikat itu kan paman saya. Subhanallah, ya malaikat maut juga paman saya. Ampun. Itulah fufu fafa. Kalau fujur itu maunya cepet-cepet. Maka itu sholat itu jangan-jangan hari ini kisah nyata. Anak muda belum menikah, belum sampai umur 30 tahun, ngobrol, saya bilang, Masya Allah, sholatnya keren banget. Bukan was-was, kalau was-was sering lagi. Allah, pelan, dekat, ngobrol. Wih, saya bilang, hebat sekali sholat kayak begitu. Karena jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Dalam hati saya, loh kok kayak hadis Nabi? Karena pernah saya ajarkan kan? Nah, bener tuh, hitungan hari dia wafat. Subhanallah. Maka itu pilar kedua, rasa seakan-akan kematian di depan mata. Pernah, kalau ibu-ibu kan udah saya ajarkan. Ini dari Abu Musa al-Ansari mengatakan, ja'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah allimni wa ujiz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fi salatika fashalli salatan wahida. Saya ajarkan tuh. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ansari mengatakan, datanglah kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kasih aku ilmu, ajarkan, tapi jangan panjang-panjang. Benar Rasulullah mengatakan, kalau anda beri mau salat, salatlah yang salat yang terakhir. Kan pernah saya ajarin, betul nggak? Halo? Kalau belum berarti tidak datang. Saya datang mulu, berarti lupa. Kalau lupa berarti sujud sahwi. Ini pernah saya ajarkan, saya lupa ngasih backgroundnya. Diomelin emak-emak. Saya nggak ngasih ini. Jadi ayo sholat yang benar. Bisa saja habis sholat anda mati, diomelin saya. Wih, Pak Ustadz nyumpahin kita mati apa? Oh, itu kan salah paham lagi. Karena tidak ada mukodimahnya, ngerti nggak? Nggak ada mukodimahnya. Coba anda ngomong ke anak, ayo sholat nak. Jangan-jangan habis sholat mati. Ini bunda apaan sih? Ibu yang tidak baik itu nyumpahin anaknya mati. Kan tidak salah paham, betul? Ngerti nggak maksud salah? Padahal yang ngomong itu siapa? Oh Allah. Yang ngomong itu Rasulullah. Oh Allah. Ya Allah, kasih Allah, sabar ya Allah. Kan pernah saya ngomong, sholli salata muad. Kalau nggak salah kita sebut sama-sama, betul nggak? Fasalli salata muad, kan itu muaddi'. Jadi itulah. Jadi kalau anda satu hari saja, sekarang hari apa? Saya ajarkan, saya praktek. Mohon maaf nih, ya. Kita udah dewasa semua, bukan anak-anak kecil yang segera dikit-dikit baper. Pak Ustadz apa sih ngomong gitu? Emang nyumpahin kita mati? Kan salah paham deh. Ya. Saya ajarin supaya lebih tajam. Ini tajam penajaman nih. Kalau hari Senin ini anda masih yakin hari esok anda masih hidup, gugurlah ketakwaan anda, pilar kedua. Jadi gimana? Kan udah pernah saya ajarin. Apabila berandai-andai kita di TPU, ya, TPU tahu? Apaan? Oh. Kan pernah saya ilustrasikan. Kita ngomong, wih, Ahmad, mat, ente waktu mati dulu jam berapa?
Jam 10 bang. Oh, jam 10 malam. Iya. Waktu jam 7, jam 8, ente tahu nggak nanti jam 10 mau mati? Kagak bang, waktu itu saya makan Indomie pakai nasi. Waduh, tahu jam 10 mati. Berandai-andai. Wih, ini siapa ini? Wih, Kholilah. Leh, Kholilah, pok, ente mati jam berapa? Jam 12 siang. Oh, waktu jam 10 pagi, ente tahu nggak nanti jam 12 siang, 2 jam lagi ente mau mati? Kagak, orang lagi bikin nastar. Jadi kalau kita tanya itu semua penghuni kubur, TPU udah mati semua. Sama dengan KPU, mati semua, akal hatinya mati semua, sama lah gitu kan ya. Kita bangun, berarti mereka sendiri tidak tahu kapan akan datang ajal. Sampai pun tadi pertanyaan ibu Eni gitu pakai tasjid inna a'tayna gitu. Pertanyaan ibu ini kan gitu. Nabi aja nggak tahu apa akan terjadi di depan. Jadi kalau anda tuh orang pinter, dia bisa tahu masa depan kamu begini. Nabi ya kagak tahu. Ini kadang-kadang orang pintar. Anda nuding dia orang pintar, berarti kita itu karena kadang-kadang orang tuh begitu. Nah, di Indonesia tuh waduh, kedoknya ustadz, dalamnya dukun. Pakai ayam lah, nanti anda beli ayam ya, ayamnya yang warnanya, wah ini berarti kedukun nih. Ini berarti kedukun, ini pra kedukun nih kata. Yuk, pra kedukun. Subhanallah, ini penting. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, betul nggak? Jadi hari Senin, jangan-jangan nanti malam saya wafat. Kira-kira dari pagi, siang sampai sore Anda maksiat nggak kira-kira? Itulah bertakwa. Itu satu hari. Lebih tajam lagi. Mau salat, idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in. Nabi kalau udah berdiri mau salat, salatlah, habis salat ini mati Anda. Itu Nabi yang ngomong. Jangan tersinggung, itu Nabi yang bicara. Berarti salat itu harus ingat mati. Ternyata ini semua adalah Al-Baqarah 46 semua. Pilar 1, pilar 2 Al-Baqarah 46. Ini udah dibuka, ngapain buka lagi? Kalau nggak salah ya. Itu Al-Baqarah. Oke, saya bacain aja dah ya. Saya bacain biar cepat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat yang ke-46, alladzina, yaitu orang-orang yadhunnuna, dia yakin, annahum, bahwa mereka mulaku rabbim. Terjemahannya tidak ada di situ sedang bertemu dengan Allah. Banyak terjemahan akan bertemu, padahal redaksi Arabnya nggak ada akan. Wa annahum, bahwa mereka ilaihi, kepada Allah, rajiun, otw, mati gitu. Tapi di situ dikatakan akan bertemu, akan kembali. Kalau ada kalimat akan, itu terjemahan salah. Saya nggak tahu di Quran ada akannya nggak tuh? Nah, akannya itu salah. Harusnya sedang, lihat nih, lihat sini, lihat sini. Ini kita lahir di sini, wafat di sini, kita kembali pada Allah di sini, betul nggak? Si fulan kembali kepada Allah, sudah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahir di sini, wafat di sini, gitu kan? Maka setiap detik OTW mati, betul nggak? Kalau Anda ini, kalau ini buat saya pribadi, kita klik, pasti di HP ada gambar jam, di bawahnya ada stopwatch, Anda klik timer, Anda klik timer, Anda klik sana 10 menit, lama-lama berkurang, betul nggak?
0955 0954 0953 0951 0950 0949 09, betul kan? Lama-lama 10-nya hilang, 9 hilang, lama-lama 8 lama-lama 0, betul nggak? Pas 0 itulah kematian kita. Berarti kita ini dalam perjalanan kembali kepada Allah. Itu Quran. Oh pantesan ini Rasulullah mengatakan sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir. Ini ada penjiwaan. Oh pantesan takwa itu jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa baru nyambung semua. Jadi dua pilar takwa itu rasa bersama Allah ketika sholat. Jangan-jangan yang kedua, pilar kedua, jangan-jangan setelah sholat wafat. Alhamdulillah ya Allah, hari ini hari Senin kan, besok bangun pagi masuk hari Selasa, maka kata-katanya Alhamdulillah alladzi ahyana, engkau telah menghidupkan aku, ba'da, setelah amatana, setelah engkau mematikan aku. Itulah orang Islam, ayo masih hidup Alhamdulillah. Selasa malam Rebo kita mau tidur, bismika, jangan dilanjutin nanti tidur beneran ya. Jadi nggak pakai doa aja udah gini kan, kasihan. Tapi enggak apa-apa lah ya. Begini. Kalau Anda sampai di sini dan tidur enggak apa-apa, nah, tetap dapat pahala. Subhanallah. Yang komplain siapa? Malaikat. Kok malaikat? Itu hadis riwayat Muslim. Belum pernah dengar ini? Halo? Yang komplain itu siapa? Belum berhenti, beneran belum pernah dengar ini. Itu hadis tenar. Tapi jangan salah ya. Oh boleh Pak Ustadz. Yes. Ini salah paham. Jadi ada malaikat. Ini oke, ini termisi. Ini hadisnya panjang. Saya pikir udah, karena ini hadis tenar. Gini, kalau bahasa kita SOP lah, ada standar operasionalnya apa? Para malaikat diatur, hey malaikat, berjalanlah Anda di hamparan bumi, cari orang-orang berkumpul berzikir. Hadis ini hadis sahih, dipakai oleh Ustadz Arifin Ilham untuk mengcounter orang-orang yang menuduh almarhum Ustadz Arifin Ilham dia melakukan bid'ah. Kan ada yang menghajar Ustadz Arifin bid'ah, kadang kan zikir. Buku putih Arifin Ilham mengcounter itu, salah satu pakai hadis ini karena hadisnya kuat. Oke. Malaikat keliling tuh, ketemulah orang-orang di Panglima Polim. Itu tambahan dari saya, hadisnya gak ada Panglima Polim gitu kan. Bertemu orang-orang berzikir, baca Al-Fatihah, baca awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah kan gitu. Subhanallah wa bihamdih, berzikir. Malaikat ini kumpul nih. Kata malaikat, halum, ada hadis. Sini, ini ada orang berzikir. Wih, pada Panglima Polim semua. Sampai ke atas. Selesai, ditanya oleh Allah, hai malaikat-malaikatku, apa yang kau lihat? Ya Allah, mereka memuji engkau, mengagungkan engkau. Apakah mereka pernah melihat aku? Tidak. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Lebih dahsyat pujian kepada engkau. Apa yang engkau lihat mereka? Mereka itu minta kepada engkau surga. Dahsyat. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum. Udah belum? Belum. Kok diam aja, tadi ditanya. Ibu pernah nggak ngomong sama anak, kamu udah makan belum? Gaplok. Wah, ibu ini nggak cocok jadi guru nih. Plok gitu. Nanti harus ketemu anaknya, gimana mama? Suka gaplok. Ibu ente udah ngaku waktu kemarin ngaji. Subhanallah. Dahsyatnya keimanan kita dengan keimanannya malaikat, dahsyatan mana? Hah? Halo? Salah lah. Keimanan kita dengan malaikat itu lebih hebat kita. Subhanallah, barusan saya ngomong. Pertanyaan itu juga
Kan saya udah bilangin. Ya. Sekarang, ya Rabbi, baru saja udah pada ngeliat surga belum? Minta surga. Mereka minta. Gimana kalau mereka sudah melihat surga? Lebih dahsyat mintanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, please ya Allah, jannah. Kira-kira gitu lah. Betul enggak? Malaikat udah ngeliat surga belum? Udah. Terang aja dipercaya. Lah kita inyong. Maka itu pertanyaan ini dari Rasulullah kepada sahabat. Sahabat salah, apalagi kita. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang lebih dahsyat imannya? Ya para malaikat lah. Salah. Lu malaikat udah ngeliat surga, udah ngeliat neraka, jelas dia ketakutan. Neraka. Ada ngeliat Los Angeles kebakaran gitu udah ketakutan, gitu kan? Halo? Maka iman kita lebih dahsyat daripada malaikat. Oh, kami ente itu beriman kepada Allah, pada Rasul karena ente ketemu saya. Jadi siapa orang yang nggak pernah ketemu saya, percaya pada risalah saya, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, itu yang hebat. Siapa itu? Kita, Masya Allah. Lupa tuh kita hadis tadi malaikat tadi itu kan, gara-gara tadi salah jawab kan, jadi kepanjangan ini. Ini jeleknya Ustadz Arifin gitu, ngalur gitu, tapi anda akhirnya bertahu gitu kan. Subhanallah. Kalau anda tahu hadis itu, selalu bersalat ya Allah. Bagaimana kita salat sampai mencintai padahal kita belum melihat Rasul. Subhanallah. Lanjut. Apalagi yang mereka minta? Mereka takut dari apa? Minta perlindungan kepada engkau dari azab api neraka. Wahai malaikat-malaikatku, bagaimana kalau mereka melihat api? Lebih dahsyat lagi minta perlindungannya. Aku akan kasih rahmat mereka, aku ampuni mereka, bla bla bla. Komplain malaikat. Ya Allah, apalagi? Ada yang tidur. Orang berzikir, ya bangun lo, nanti Ustaz kelihatan, nanti Ustaz ngeritik lagi gara-gara lo. Ya Allah, ibu. Jadi dikomplain, siapa yang komplain? Malaikat. Ya Allah, ada lagi, kenapa? Dia cuma lewat doang, kagak zikir dari awal. Cuma lewat, wah ada apa nih? Orang pada zikir. Bentar, ada snack ya, ada snack. Dia makan doang, makan snack, ngeliat dong. Ya ngadu, karena dia nggak dari awal zikir. Ada yang tidur, ada yang cuma lewat doang. Kata Allah, tetap mereka dapat dapat keberkahan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Tapi jangan salah paham hadis ini. Yang penting kita datang, pahalanya sama. Bangun ente, maka ente belajar hadis surat Muslim panjang. Ustadz sendiri yang bilang pahalanya sama. Niatnya udah salah ente. Ya Allah, seneng banget ibu ini. Ya Rob, anda betul itu saking sayangnya Allah. Bukankah kita tahu semua orang yang baru datang gabung dengan sholat imam Allah Akbar, totalnya ruku Allah Akbar, ruku Allah Akbar, dia dapat satu rakaat, padahal belum baca alfa. Begitulah, subhanallah. Imamnya punya ilmu, duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarak. Kebetulan masjidnya pintunya di sana, ada yang masuk, tungguin supaya dia gabung, tungguin. Yang baru masuk masjid kagak punya ilmu, ntar aja berkelar dulu. Imamnya punya ilmu, nungguin supaya dia gabung. Yang gabung, ya tahiyat, anda nggak dapat jemaahnya, ntar aja dah, tungguin. Imamnya, ini orang berdiri mulu, kan nggak mungkin masuk lo, gue tungguin lo, kan nggak mungkin begitu. Ibu seneng banget, kan nggak mungkin begitu. Kalau anda masuk, seandainya saya baru masuk nih, udah pada tahiyat akhir, Allahu Akbar,
Azan. Oh, tadi klik 10 menit itu gitu kan. Inyong juga lupa tadi. Kok tentunya azan. Tadi kan saya klik itu contoh 10 menit, kita 10 tahun mati, berarti kan semakin dekat ke mati. Contohnya tadi pakai itu. Jadi kalau saya lagi iseng, ngapain Novin pakai timer? Enggak, padahal saya sedang kontemplasi waktu saya semakin habis. Jadi sana jadi imam, saya sudah takbir Allah Akbar, kan langsung duduk. Assalamualaikum warahmatullah, betul kan? Berarti saya dari nol lagi, dari Allah Akbar. Saya dapat 100% pahala berjemaah. Tuh, itulah dengan ilmu. Dua-duanya harus punya ilmu. Yang imam punya ilmu, yang baru datang harus punya beda. Masalahnya yang datang kagak punya ilmu, imam nungguin lama banget. Yang makmum yang lain, lu tahiyat lama banget tuh, baca ayat kursi apa? Allah Akbar lama banget, padahal imam punya ilmu. Ini tambahan tapi supaya Anda ngerti gitu. Subhanallah. Jadi kalau jadi imam, apalagi emak-emak kan satu soft kayak gitu kan. Nah, jadi ada orang yang masuk, Anda tunggu sebentar, kasih waktu dia sampai duduk. Setelah duduk baru salam, nggak pakai salaman, salam. Oh salaman sih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak pakai salaman. Kok pakai man sih? Ampun lah ya Allah. Dah, tadi saya mana tuh? Jadi sholat itu harus punya kualitas. Satu, jangan-jangan hari ini kematian. Maka itu bangun tidur, ya Allah aku bersyukur alladzi ahyana, kau masih ngasih aku hidup. Subhanallah. Buku Zitong, zikiran kantong, ada zikiran pagi, ada zikiran petang. Betul nggak? Anda jangan bersyukur waktu Anda dikasih oleh Allah nunggu ulang tahun. Jangan. Setiap pagi dan petang, ya Allah asbahna ya Allah aku sampai pagi ini, ya Allah nanti pagi sore, ya Allah masih kasih hidup. Masya Allah. Anda nggak lihat, jangan teksnya. Berarti orang Islam yang bertakwa, dia jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Ketika dikasih hidup, alhamdulillah, begitu. Sebanyakan orang udah sakaratul maut, kata dokter, wah ini nggak kuat, nggak bakal selamat. Tahunya selamat, syukuran, betul nggak? Halo. Alhamdulillah, ini kemarin sudah koma, sekarang hari disangka dokter tapi masih hidup. Alhamdulillah. Apakah Anda tidak sadar bahwa setiap saat Anda ditambahin waktu untuk hidup? Itulah orang bertakwa yang punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu ini, Anda ngomong ke orang lain, Anda pasti diserang. Kok gitu Ustaz? Ada yang nanya, dugem. Jangan kita mati waktu dugem. Apa nih malah nyumpahin? Gimana sih? Diomelin kita, betul nggak? Karena nggak paham. Nggak usah kemaksiat, yang baik aja ibadah. Kita ngomong jangan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Nggak boleh ngomong gitu loh, kan salah lagi. Yang ngomong jangan kan satu Ramadan, setiap sholat aja Anda, Rasulullah mengatakan sholatlah seakan-akan sholat yang itu Nabi. Tujuannya apa? La'allakum, tuh dia maksud. Baru kita paham antara iman dan takwa dipisah. Karena orang beriman belum tentu dia merasakan jangan-jangan hari ini ada kematianku. Rasa kematian hari ini. Subhanallah. Bukankah tadi kita sudah ngobrol sama orang-orang yang di kuburan? Ini berandai-andai. Tapi itu mesti begitu, betul nggak? Kawan saya di WA group waktu COVID. Alhamdulillah saya sudah sembuh walaupun masih dalam perawatan. Kanan kiri saya banyak wafat. Kasian banget, tadi malam saya ngomong sama bapak-bapak itu, ternyata dia wafat. Oh, makasih Do, alhamdulillah, namanya Ridho. Kapan balik nanti kasih tahu Do, teman akrab saya. Besok saya WA Japri, saya istrinya Ridho mana? Dia wafat. Udah pede banget. Subhanallah. Taunya di grup, WA grup, ini saya istrinya, saya mewakili suami saya, Mas Ridho, inna wajun, beliau wafat. Subhanallah.
Disitulah baru kita paham dua pilar ini kalau Anda masukkan rasa, bukan tahu. Kalau tahu semua juga orang tahu. Seandainya saya keluar dari masjid subuh-subuh masih gelap-gelap nih, kalau saya habis sholat subuh kan cepat-cepat pulang. Kenapa? Online Zoom. Iya kan, maka agak terlambat dikit. Online Zoom, buruan habis sholat berzikir sebentar, istighfar, la ilaha illallah wa syarikalah, sambil jalan sambil zikir, langsung udah online Zoom. Belum lagi, Zoomnya udah dibuka, nyebarin lagi gitu. Berandai-andai kita keluar dari masjid masih gelap-gelap. Siapa itu orang, anak muda mabok, tatoan antingan anak muda, bawa alkohol dari masjid itu. Ya lu Ustadz bukan? Langit mana langit? Sama orang mabok nanya malah langit. Nanya langit gelap banget itu mau bang, mabok mulu. Mengapa? Hidup ini cuma sementara. Nggak usah tahu, gue tahu hidup mati. Tuh orang maboknya tahu dia mau mati. Orang yang maksiat aja dia tahu mau mati. Tahu itu di sini bukan di sini. Tuh Ibu Deti pernah saya kubur, betul nggak Bu? Saya kubur. Ini di sini udah banyak yang saya kubur kan? Kenapa Ustaz? Waktu saya baru awal di Indonesia, saya mau bikin gladi resik kematian. Gimana Ustaz? Saya kubur. Diomelin sama Budian. Nanti kalau mati gimana? Nggak pakai gladi resik juga mati beneran. Betul nggak? Kalau didukung udah saya macul sendiri. Ya Allah macul. Kalau petani mah biasa macul, oke lah. Tukang lah kita jarang macul. Macul yang dalam. Saya masuk lagi. Kesempitan nih, sampai perfect udah saya bikin gladi resik kematian. Karena orang wafat pasti dimandiin dulu. Kucing apa yang dikubur, mandiin dikubur gimana? Kok orang mati dikubur, kacau banget ini. Dimandiin, habis itu habis itu disok. Kalau nggak gitu kan orang mati dikubur gitu. Kucing aja ada ngafanin kucing itu. Ini apa nih? Dikafanin kucing pakai kafan. Fikih kucing kali ya, fikih. Baru dikubur. Ini 4. Dimandiin, dikafanin, disolatin, baru Ini letaknya cognition, bukan affection. Itu yang tadi penjahat yang mabok-maboknya, Pak, udahlah, nanti udah aneh tahu. Orang kan mati kan? Udah Anda juga tahu, tapi kan susah wan. Gak mabok apa kagak enak, gak nge-fly. Dia aja maksiat tahu. Ini tanya nih si Yono, ente kan suka bohong. Ya kan, namanya Buljono bukan Mulyono. Dia tahu nggak mau mati? Tahu. Subhanallah. Kan debat ilmiahnya Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kamu Tuhan, lu bapak ibu kamu, ya Tuhan semua. Firaun juga kakek neneknya Tuhan. Begitulah. Karena ketika Anda sakit akan ada yang bisikin. Tuh kamu sakit, udah sholat, udah zikir, masih sakit. Gimana sih Tuhan ente? Padahal dibisikin yang negatif terhadap Allah, supaya Anda wafat dalam keadaan negative thinking. Seuzurlah kepada Tuhan Anda tidak akan husnul khotimah. Maka orang sakit itu ketika dia hopeless dikasih support. Maka ngelihatlah penyakit dengan tauhid rubuh. Ketika kita ngelihat penyakit, jangan penyakitnya ini dari siapa? Begitu caranya untuk menguji. Maka orang ada yang diampuni dosanya dengan sakit. Mungkin Anda istighfar tidak bisa diampuni sudah satu ketika Anda mendapatkan musibah, dihina orang, dicaci maki orang, dikhianati orang, ditikam dari belakang. Itu sakitnya luar biasa hati Anda, betul nggak? Itulah dihapuskan dosa Anda dengan cara seperti itu. Anda keep smiling. Kok keep smiling? Dunia kecil, ada akhirat. Maka orang yang bertakwa tidak pelit. Nggak pelit ya. Kenapa? 935. Coba buka
Surat 9 ayat 35. Ini pernah kita buka kok di sini, ya. Surat At-Taubah ayat 35. Dia nggak pernah, kenapa? Otaknya adalah akhirat dan semua harta akan dipertanggungjawabkan semua. Jadi harta udah nyarinya capek-capek gitu kan, malah membakar kita. Yauma yuhma, yauma itu pada hari nanti di akhirat. Yuhma 'alaiha fi nar jahannam, disetrika kita. Siapa itu? Setrikaannya ini, api ini dari harta yang dicari. Quran itu. Surat berapa? At-Taubah ayat 35. Udah dibuka belum? Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam, dijadiin di apa? Fatukwa itu udah disetrika. Jibahuhum wajunuhum wadhuhurum. Jadi kepala ini diapikan, disetrika, perutnya disetrika. Ini karena ada istilah banting tulang atau tulang punggung keluarga yang nyari duit, maksudnya disitulah punggung disebut di sini. Zuhuruhum. Dapat nggak? Surat 9 ayat 35. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Ini harta yang kamu simpan buat Anda happy doang, tidak berbagi. Rasakan. Berarti ada dua apa? Dua azab. Azab fisik dengan azab moralnya. Azab moral gimana? Anda dihina-hina, rasain, digituin. Jadi ada suara, orang yang diazab itu ada suara tuh, nggak pakai loudspeaker, nggak pakai, ada salonnya itu di neraka. Inilah harta yang Anda simpan, api. Udah nyarinya susah, udah dapat nyiksa. Nyarinya susah, udah dapat malah nyiksa, gimana ceritanya? Ini yang ngomong Al-Quran, bukan saya. Anda nggak setuju dengan saya nggak apa-apa, tapi Al-Quran udah jelas, betul nggak? Maka orang melihat harta, lihat nih, tahu pilar pertama, melihat harta ini dari siapa? Akhirnya gimana? Ini akan menjadi pertanggung. Masya Allah, itu cara lihat, cara orang bertakwa. Anda ngeliat wajah Anda, kaki kita semua lengkap, ya Allah, ini dari siapa? Nanti akan ada pertanggungjawaban. Anda, tangan Anda buat apa? Kaki Anda buat melangkah kemana? Mata Anda buat lihat apa? Begitu caranya. Ini depan kita ada pasangan hidup kita, ada anak kita, ada rumah. Ya Allah, ini dari Engkau. Belum selesai, pilar kedua, pertanggung. Begitu terus. Allahu Akbar. Oke, sekarang ada manfaatnya hari ini. Maka bukan hanya sholat Anda takut, di luar sholat pun Anda harus takut. Jangan-jangan ini jadi pertanggungjawaban. Jangan-jangan. Ya Allah, tsumma latus'alunna yawma idzin. Baik, ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan. Tadi pertanyaan nunggu waktu masuk, ya. Cik, silakan. Udah dicas. Ini Pak. Ya. Di depan. Ibu siapa namanya? Ibu Wati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Pak Ustadz, saya mau bertanya itu tentang menjaga, memelihara dan melindungi. Pak Ustadz, kebetulan saya, bukan kebetulan ya, karena kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan saya diberikan hidayah di tahun 2019 untuk menjadi Muslim, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun di tahun 2019 itu saya belum belajar banyak. Nanti di tahun 2022 dan lebih intensnya di 2023. Di bulan September 2023 saya masuk dapur pemurnian keimanan, saya namakan. Ada Allah mau memproses keimanan saya, dan bahkan di saat itu saya hampir kehilangan nyawa saya di tangan orang yang awalnya saya berharap akan membawa saya itu lebih dekat sama Allah dan bisa menjadi imam saya yang baik. Mungkin kisah saya sudah saya ada di channelnya Kok Dondi.
Ya, Nur Aisyah. Memang sejak 2019 Pak Ustadz, mohon maaf saya ketika bersahadat saya meminta untuk tidak dipublikasikan karena saya masuk Muslim bukan untuk mencari popularitas. Waktu itu saya dilahirkan dari keluarga pendeta. Ayah kandung saya, almarhum ayah kandung saya seorang pendeta, ibu saya juga pendeta, dan kakak kandung saya adalah seorang pendeta. Nah, kenapa saya memilih untuk silent? Karena saya tahu saat itu saya akan mendapat penentangan yang luar biasa, dan saya takut keimanan saya belum kuat, saya bisa murtad lagi. Dan tapi waktu itu saya berjanji jika suatu saat saya sudah bisa baca Al-Quran, saya akan mensiarkan agama dengan cara yang Allah percayakan kepada saya. Nah, di saat proses kehidupan saya yang saya bilang di bulan September 2023 itu, saya coba bangkit dan saya coba mengambil hikmahnya, dan di tengah proses itu saya memilih membuat Mualaf Center. Karena waktu itu di saat saya akan mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan saya, di sana di kota itu karena mayoritas Islam, saya mencari Mualaf Center nggak ada, Pak Ustadz. Saya adalah tipe orang yang sangat susah untuk menceritakan masalah saya. Dan ketika itu saya hadir di beberapa pengajian, yang hadir adalah Ustadz, sedangkan yang memberikan ceramah adalah seorang Ustadz. Nah, saat itu saya takut untuk bertanya. Saya ingin mencari seorang perempuan, tapi ustazah, tapi waktu itu saya belum menemukan yang tepat. Dan setelah dengan proses singkat cerita aja karena mengingat waktu, di bulan Agustus 2023, alhamdulillah saya pergi ke Masjid Raya Bukit Tinggi, dan saya seharian di sana dari duha sampai isya. Nah, di sana itu akhirnya saya dipertemukan dengan malaikat-malaikat tak bersayap saya, dan saya akhirnya belajar. Alhamdulillah saya mulainya di bulan Agustus sampai bisanya, walaupun taujidnya saya belum bisa, tapi bulan September saya sudah bisa membaca Al-Quran, dan di saat itu saya membuat Mualaf Center. Nah, setelah masalah saya selesai, saya pindah ke Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta di tanggal 17 bulan Februari 2024. Di saat saya pindah ke Jakarta, saya hijrah ke Jakarta, saat itu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya akan memulai kehidupan saya yang baru di tengah ketidakberdayaan saya. Saat itu saya ketika sampai Jakarta hari Minggu, saya kalau nggak salah, hari Seninnya saya awali dengan puasa, dan saya keliling ke masjid-masjid yang ada di Jakarta yang saya googling. Saya memilih untuk sholat di beberapa masjid itu, dan di ketiga saya alhamdulillah ke Al-Azhar, dan di saat sampai di Al-Azhar saya lihat ada kampus. Saya berpikir saya ingin belajar, Pak Ustadz, dan mungkin saya bisa belajar ya di sana karena saya lihat ada kampus. Dan saya bilang sama Allah ketika saya dapat parkiran, saya bilang sama supir, tolong parkir sini dan tolong tunggu saya. Dan saya sholat di Al-Azhar. Nah, ketika saya sholat asar, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau Allah mengizinkan saya untuk belajar di sini dan saya akan bernaung di sini, tolong tunjukkan ke saya atau pertemukan saya dengan pengajar yang ada di sana. Singkat cerita, saya sholat, dan pas saya habis doa, di samping saya ada dua ibu yang memakai seragam, dan akhirnya saya bergabung di sana. Dan saya datang di sini itu karena saya ikut pelajaran PMA Mubalik di Al-Azhar bersama dengan Ustazah, dan saya diajak untuk ke sini. Saya manggil Ustazah aja, dan saya diajak untuk ke sini. Nah, Pak Ustadz, ketika bulan Februari itu, September kemarin, akhirnya saya dengan pertolongan Allah saya mendapat sebuah kontrakan, dan saya mengontrak di sana. Melihat situasi rumah yang saya kontrak itu cukup luas, saya bilang sama Allah, karena saya sudah pernah hampir kehilangan nyawa saya sudah di depan mata, saya berkerinduan supaya sisa hidup saya ini bisa bermanfaat. Saya mempraktekkan juga apa yang Pak Ustadz ajarkan, di mana seolah-olah saya hidup akan mati sebentar lagi. Jadi saya bangun rumah binaan mualaf dengan program di sana yang saya dirikan, yaitu pelatihan untuk para mualaf secara skill, karena untuk agama saya tidak menguasai, dan di sana ada pelatihan desain fashion, tata boga, dan multimedia.
Namun saya berkerinduan tempat itu bisa berjalan, program di Rumah Binaan Mualaf saya itu bisa berjalan dari hasil usaha saya, dan tidak meminta-minta ke sana kemari. Nah, tapi di situ juga saya diproses begitu luar biasa Pak Ustadz, di mana usaha saya malah hancur lebur, lebih parah lagi. Bahkan untuk kontrak selanjutnya pun saya harus keluar mungkin dalam waktu dekat. Di situ saya sedih banget Pak Ustadz. Saya pikir apa yang salah dengan saya? Jika saya ada kesalahan yang memang harus saya robah, akan saya robah. Dan jika memang waktunya saya atau cuman sampai di sini dan saya tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Yang penting bagi saya tidak salah melangkah Pak Ustadz. Memang tantangan saya ke dalam justru kalau di luar itu sudah mungkin bisa saya teratasi ya Pak Ustadz. Beberapa bulan November kemarin sebenarnya saya sempat bertemu dengan Pak Menteri Agama dan saya sempat menyampaikan ke beliau tentang program yang saya laksanakan dan beliau sangat mendukung. Dan saat itu malahan beliau sebenarnya sudah menyampaikan, saya bilang sama Pak Menteri, Bapak mohon izin, saya lihat di depan itu ada tempat jualan untuk reguler, boleh nggak saya sama teman-teman mualaf nanti bisa buka usaha di situ untuk menghidupi para mualaf di situ. Nah karena saya orangnya suka berusaha gitu. Nah beliau sangat mendukung dan beliau suruh saya untuk bertemu dengan pengurus yang ada di IGF-nya. Saya datang ke situ, tapi di situ itu awalnya mereka menerima dan mendukung dan berkata masih ada 5 stand yang ada di sana. Jadi saya sudah sangat excited banget gitu. Seketika saya balik lagi, saya ternyata disuruh buat sebuah kegiatan katanya. Dan saya pun sudah aktif untuk membuat sebuah kegiatan. Saya bikin kegiatan itu rencananya akan dilakukan pada tanggal 22 Desember dalam rangka Hari Ibu. Nah, dan itu saya sudah koordinasi juga dengan bagian peribadatan, dan bagian peribadatan pun sudah kami susun acara sebaik mungkin. Tapi setelah saya mengkonfirmasi ke bagian IGF-nya beberapa lama, sepertinya saya dipermainkan di situ Pak Ustadz, dan akhirnya nggak jadi. Nah sebenarnya Bapak Menteri mengatakan kalau ada apa-apa boleh datang ke beliau. Cuman saya tipe orang yang kalau saya menyampaikan kendala dan masalah yang ada, saya takut mereka bisa menerima konsekuensi, dan saya takut mereka itu misalnya dipecat, terus bagaimana dengan keluarganya, bagaimana istrinya, bagi anak-anaknya. Jadi saya lebih menahan, ya udah saya yang ngalah gitu Pak Ustadz. Nah saya sebisa mungkin kalau ada hal-hal yang begitu itu saya menahan karena saya takut ada konsekuensi ke mereka. Cuman persoalannya yang saat ini saya lah yang merasa sedikit kesulitan mungkin dalam hal itu Pak Ustadz. Sampai hari Jumat kemarin ada di titik terendah kehidupan saya, sampai ketika mata kuliah saya pun sempat bertanya Pak Ustadz di kelas tentang hal itu, karena benar-benar itu sudah sangat saya sudah bilang, ya Allah, kalaupun Allah mau ambil saya, yang penting ambil saya di dalam masjid saat ini juga. Karena kalaupun saya di luar, yang saya pikirkan semua keluarga saya itu masih beragama Kristen. Anak-anak saya juga masih beragama Kristen, dan saya keluarga besar saya yang awalnya mereka menerima saya ketika saya sudah masuk Muslim di tahun 2022 seketika saya mempublikasikan diri. Tapi dengan persoalan yang sempat saya alami di 2022 sampai 2023, mereka menganggap itu sebenarnya sudah jalan saya untuk kembali ke agama saya yang lama. Nah, tapi karena saya menolak untuk kembali, saya tetap bertahan di agama Islam ini karena saya percaya bahwa apapun yang saya alami itu adalah proses pemurnian keimanan saya.
walaupun mereka berpandangan yang lain, tapi pandangan saya seperti itu. Oleh karena itu saya sampai saat ini masih bertahan, Pak Ustadz. Dan Baik. sekarang saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara saya untuk menjaga dan memelihara serta melindungi kehidupan saya sendiri itu, atau bagaimana saya harus bersikap merespon semua yang sekiranya mungkin Pak Ustadz sudah bisa mendefinisikan apa yang sedang saya alami dan saya rasakan, Pak Ustadz. Biar saya tetap istiqomah. Kerinduan saya hanya ketika saya meninggal, saya bisa dikuburkan secara Islam. Kedua, kalaupun saya masih ada sisa hidup saya di dunia ini, hidup saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan ketiga, saya merindukan anak-anak saya, juga keluarga saya mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Kira-kira apa yang, karena memang sungguh-sungguh sangat berat yang harus saya Allah. saat ini yang saya hadapi dan saya Baik. rasakan, Pak Ustadz. Terima kasih Ibu siapa? Aisyah, Pak Ustadz. Aisyah. Iya. Oke. Baik, Ibu Aisyah, mic-nya kasih siapa aja. Silakan buka surat 29 ayat 2 dan ayat 3. Baca. Baca. Siapa aja? Siapa aja? Silakan. Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Baca Hasiban Nas. Pelan-pelan ya, Ibu Yuli. Ya, silakan Ibu Yuli. Surat Al-Ankabut 29, bukan 28. 29 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Oke, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ini sebuah pertanyaan. Apakah kalau sudah beriman Anda diberikan semua kenikmatan-kenikmatan, tidak diuji? Lanjut. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti menguji orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Bayangin, para sahabat orang-orang kaya. Khadijah kaya banget. Setelah berjuang dengan Rasulullah menjadi miskin. Para sahabat-sahabat masuk Islam disiksa itu di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW, umat sebelumnya yang mereka mengikuti Rasul pasti disiksa. Maka dikatakan, orang kalian sebelum kalian itu juga seperti Anda tersiksa. Keimanan kita ini kan pernah saya ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita menginjak di atas tanah, selama itu pula kita tidak teruji bisa berenang atau tidak. Ingat nggak kata-kata itu? Selalu saya ulang-ulang tuh. Selama Anda baik atau tidak, tunggu dulu. Kalau saya baik ke suami saya baik kepada istri saya baik kepada anak saya. Itu kalau pasangan hidup Anda, anak Anda baik, akhirnya Anda berbuat baik. Anda belum tentu baik. Jadi kapan Anda dianggap baik? Kalau Anda berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Apakah Anda baik atau tidak? Saya berbuat baik kepada istri saya. Kalau istri saya baik, wajar aja. Tapi ketika istri saya menyakitkan, menghinakan dan seterusnya, tapi tetap saya berbuat baik, itu laki-laki yang baik. Begitu cara lihat. Anda berdiri atas tanah, ya nggak ketahuan Anda bisa berenang atau tidak. Tapi ketika dicemplungin di air yang dalam, di sungai yang dalam, ketahuan Anda bisa berenang atau tidak. Ngerti nggak? Ini ilustrasi. Anda beriman atau tidak, diuji dulu. Andakah beriman atau tidak? Maka ada orang yang langsung balik lagi ke agamanya. Setelah saya masuk Islam kok jadi susah hidup saya. Diuji keimanannya. Kenapa disebut dengan mu'allaf? Coba. Mu'allaf qulubuhum itu adalah orang yang hatinya belum kuat, maka dikuatkan mu'allaf qulub, dikuatkan hatinya. Maka itu kalau mau fair secara ilmiah, di dalam surat 9 ayat 60
itu ada yang namanya disebut dengan asnaf zakat. Asnaf zakat itu adalah golongan-golongan orang yang mendapatkan mustahiq. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan gitu dan seterusnya. Nah di situ dikatakan bahwa orang mu'alaf itu mau kaya mau miskin, mereka mendapatkan dukungan material dari zakat untuk mengukuhkan karena hatinya masih goncang. Ini awal-awal. Nah, mu'alaf itu juga harus mendapatkan ilmu tentang siapa yang ngasih ilmu? Ya kita, kewajiban kita semua yang sudah dari awal Islam. Itu satu ya. Jadi buat ibu sisinya itu, buat kita harus membantu para ibu. Saya ini berjuang 15 tahun di hutan. Nah, itu memang tujuan utamanya adalah memasukkan orang Islam. Namanya aksi peduli bangsa. Di sana amat sangat fakirnya luar biasa. Baju aja pakaiannya nggak ada. Di suku Wana nggak. Saya kemarin ngeliat sana mau nangis. Kenapa? Capek? Enggak. Itu tulisan aksi peduli bangsa. Set A, set B. Kalau dulu kan kalau kita pakai kaset set A, bisa set B. Ini enggak, udah set A, udah kotor, balikin lagi guys. Enggak ada baju, enggak ada kaos. Fakirnya luar biasa. Tapi kan garapan kita banyak banget ya. Bikin masjid lah, bikin jembatan lah, bikin sekolah lah, bikin rumah guru, banyak banget proyek. Jadi berjuang untuk menjaga keimanan itu berat, apalagi di pedalaman udah listrik nggak ada. Kita perangi dengan siapa? Misionaris punya uang lebih kuat. Saya berjalan 30 jam lebih, mereka hitungan menit pakai pesawat, pakai helikopter. Saya disuruh beli helikopter. Beli motor buat dai aja masih menggeh-menggeh. Nunggu dulu siapa yang mau mengasih uang. Kemarin kita beli traktor. Untuk apa itu traktor? Kalau bagus, yang masuk Islam akan banyak. Untuk pertanian, untuk pembangunan sekolah, untuk bangun masjid, untuk bangun bahaya. Karena akses ke dalam itu susah. Jadi perjuangan untuk mu'alaf, masya Allah. Gitu. Jadi ibu-ibu ini ada Ibu Aisyah lah ya. Nah sekarang juga di waktu yang bersamaan karena orang-orang banyak penipuan juga, akhirnya dia masuk, banyak yang pura-pura masuk Islam hanya untuk mengeksploitasi, banyak juga, ya kan? Nah, ya. Jadi tunggu dulu. Jadi buat kita tetap positive thinking. Pak Ustadz, hukumnya gimana? Saya ngasih sedekah di pinggir jalan, tau-taunya buat ngerokok, buat minum. Ternyata mereka punya jaringan mafia para pengemis Jakarta kan gitu kan. Ngapain Anda mikirin itu? Apapun yang Anda keluarkan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, titik. Gitu loh. Nah, ya, bagi yang mengelola zakat namanya amil nah, itu tugas dia tuh. Nah, bener nggak supaya tidak salah sasaran gitu. Jadi ketika kita mau menyampaikan seperti ini, di depan kita ada namanya fidyah atau namanya zakat fitri, betul nggak? Zakat fitri itu Anda sebelum sholat itu sudah dibagikan semua. Nah sementara orang-orang di masjid ngasih zakat fitrinya kapan? Malam lebaran, nggak puyeng gitu. Maka itu kita nanti kalau sudah Ramadan kita siapkan tuh zakat fitrinya di pedalaman. Berapa paket? 200 paket, 400 paket. Titik ini nih. Tinggal kita nunggu siapa yang mau zakat fitri sini. Karena udah dibeliin. Itu cara kerja aksi peduli bangsa. Saya kita beli paket 200 paket. Yang masuk yang nyetor zakat fitri cuma 150. Ya 50 kita yang nanggung, nggak apa-apa sedekahnya kita gitu. Nah, karena kan terikat dengan waktu, kecuali fidyah tidak terikat dengan waktu. Habis lebaran pun Anda serahkan juga boleh. Nah, biasanya. Nah, ini kewajiban kita yang mampu memberikan zakat fitri, zakat mal, zakat. Penyalurannya ya kita serahkan pada Allah. Syukur kalau Anda memberikan kepada yang tepat dan
amanah. Sekarang saya pernah masuk, saya nggak mau sebut karena ini terkenal semua dari Sabang sampai, wih, di mana-mana ada, yaitu anak yatim, rumah yatim bla bla bla. Anda kalau di Jakarta keliling banyak banget itu miliar. Ini satu lembaga ini, namanya di mana-mana. Saya datang situ, masuk situ, gaung dengan mereka. Saya ngeliat, oh ini kacau banget. Kenapa? Tidak amanah. Bayangin, kalau saya punya anak yatim, ditaruhnya di mana? Di pedalaman ataupun di tempat yang kita sekolahan mereka. Nah, sekarang kita ditinjau layak untuk tahfidz Quran di pondok pesantren. Kalau mereka enggak, yang dari kampung-kampung kumpulin di Jakarta, bikin showroom rumah yatim. Anak-anak tinggal situ. Dari mana? Kamu dari sini. Kok nggak ada yang bahasa Indonesia sih? Ini orang kampung semua. Terus dibawa ke sini buat apa? Supaya orang nyumbang. Ampun. Dia di sekolah di Jakarta lebih gampang rusaknya daripada sekolah di desa-desa. Jadi mereka itu untuk fundraising, kacau banget. Ini di Jakarta saya nggak mau sebut. Nanti cepat atau lambat Anda tahu. Nah, disitulah. Nah, buat kita yang menolong tidak perlu memikirkan itu. Yang memikirkan itu yang menerima, yang nampung, seperti aksi beli bangsa. Dia itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Jangan sampai salah. Nah, kita harus menolong, gitu. Nah, itulah. Nah, sekarang ibu gimana? Nah, ibu itu menghadapi ujian, dan ujian itu bukan hanya yang beriman kita, yang baru, kita pun sudah beriman diuji. Ini orang-orang beriman semua yang sudah dari lahir Muslim. Apakah Anda tidak punya ujian? Ada ujiannya dari suami, ada ujian dari istri, ada ujian dari anak, betul nggak? Tetap ujian. Nah, caranya supaya apa? Nah, satu, berangkat dari ayat-ayat suci Al-Quran bahwa may yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsih wa kana Allahu aliman hakimah. Surat 4 ayat 111, ya. Surat An-Nisa ayat 111. Barang siapa yang berbuat dosa, maka dia akan membuat dirinya susah. Tunggu dulu, belum selesai ya, jangan salah paham. Ini baru satu sisi. Satu sisi. Ini satu sisi. Belum sisi yang lain. Belum begini. Jadi ini kalau ini baru satu sisi ini, satu sisi ini. Sisi yang lain apa Ustaz? Ini sisi yang lain. Saya menjelaskan sekarang baru satu sisi. Saya belum jelas sisi yang lain. Jadi gini, ibarat ini koin, uang koin ada dua sisi, betul nggak? Wajah itu, yang satu lagi ini. Nah, sekarang saya baru satu wajah kalau koin, satu sisi. Oke, satu sisi adalah ini contoh. Surat tadi berapa? Surat An-Nisa ayat 114 nih. 111. 14 tambahin 3 ini pasti orang KPU nih, gitu kan? Jangan ditambah-tambah. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksib. Barang siapa yang berbuat dosa, dia bikin susah hidupnya sendiri. Berarti kalau kita ada kesusahan, berarti karena dosa. Ini Quran yang ngomong, pasti benar, nggak mungkin salah. Contoh lain, surat 41, surat Fussilat, coba buka. Ayat 46, coba buka. Surat Fussilat 41 ayat 46. Ini contoh ayatnya banyak sini. Contoh, man amila shalihan falinafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dapat? Ya udah, saya tungguin. Berarti Anda jujur. Udah dapat belum? Barang siapa yang berbuat amal soleh, berbuat baik, maka dia dapat kebaikan. Barang siapa yang berbuat salah, berbuat dosa, dia nanggung sendiri. Lanjut, ujungnya penting. Ujungnya kata-kata wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Tuhan kamu tidak menzalimi. Jadi ketika Anda susah, jangan nyalahin Allah. Siapa yang salah? Ini baru satu sisi. Oke, yang lain. Ini dari satu sisi ya. Saya belum kelar. Nggak bisa dipotong dulu sebentar, Bu Aisyah. Kalau nggak kita ngobrol setelah forum ini. Ya, di sini ada tim kita, ada Pak Dwi, ada saya, ada yang. Yang kedua, ini hanya contoh doang supaya Anda kan, oh ini pakai dalil Ustaz. Surat 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Surat 17 ayat 7. Buka surat 17 ayat 7, buka. Udah belum? Nih, Bu Wati udah belum? Oh, masih diobok-obok gini. Udah belum? Udah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik,
Kebaikan itu buat diri Anda. Kalau Anda berbuat jahat, buruk, baik. Dari satu sisi ini gelap ini, lihat. Berarti kesusahan kita karena dosa kita. Itu dari satu sisi. Anda terima atau tidak terima? Enggak. Kalau Anda nolak-nolak berarti Anda fix mindset. Kalau Anda terima, iya bunyi salah saya, berarti ada growth mindset. Selalu saya katakan, hanya orang yang merasa belum baik yang akan berpikir bagaimana yang terbaik. Salat Anda, kalau Anda sudah merasa jago salat, maka salat Anda jelek. Kalau merasa salat saya jangan-jangan nggak diterima nih, harus baik, Allah, Anda hati-hati, salat Anda berkualitas. Kalau Anda merasa salatnya jelek, maka Anda mengupgrade kualitas salat Anda. Wah, puasa saya banyak salah, masuk ngeliat macam-macam, ngomongin orang, masih ribut sama orang di WA grup, saya harus bener nih. Maka Anda mengupgrade kualitas puasa Anda karena merasa belum baik. Maka itu kalau orang merasa belum baik, dia akan terupgrade kualitasnya. Tapi kalau Anda merasa sudah baik, dari kecil gue udah sholat, tenang aja, ngapa? Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Betul nggak? Kualitas Anda jadi jelek karena merasa sudah baik. Orang yang sudah merasa sudah baik tidak akan berpikir gimana yang terbaik. Anda sudah merasa baik kepada pasangan hidup Anda, udah stuck. Tapi saya kayak kurang. Akhirnya Anda upgrade terus, begitu caranya. Maka sisi pertama harus Anda masuk yang growth mindset. Nah, sisi kedua ada cahayanya nih. Yang ini gelap kan? Ini bukan pamer Oppo, ini dondong Oppo salah ini. Oke, Oppo mah gak usah pamer Pak Ustadz. Kalau ada gambar buah apel yang digragot itu baru pamer gitu. Nah sekarang ada cahaya. Bu, ini materi yang pertama tadi Ibu Ani yang nanya. Apa? Ani, Bu Ani, gitu kan? Pakai tasdid. Ini pertanyaan Ibu pertama pagi-pagi itu sambil nunggu orang. Bahwa orang yang paling banyak kesengsaraan, yang ujian yang paling berat siapa? Siapa? Para nabi dan rasul dan orang-orang yang semisal dan orang-orang yang semisal dan orang-orang yang semisal. 3 kali Nabi ngomong begitu. Berarti yang kedua beda lagi cahaya. Orang yang baik justru sengsara. Bagaimana ceritanya? Karena cinta Allah kepadanya. Loh, cahaya adalah gara-gara ngomong cahaya terekam. Orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah, malah dikasih ujian. Beda yang tadi gelap, yang satu terang. Subhanallah. Lihat redaksi Al-Quran. Orang yang paling disayang oleh Allah siapa? Rasul. Tapi dia diuji. Kan tadi saya bilang tadi, ini pas banget materi yang tadi, yang ya Bu Aninya mana tuh? Oh, dia lagi ke kamar mandi gitu kan. Ketika Nabi itu kurang apa? Orang yang paling dicintai. Saya tidak bahas yang sisi ini, saya bahas sisi ini. Kok gitu Ustaz? Saya di hire oleh perusahaan X. Perusahaan X ini rusak, kerugiannya T. Padahal investornya dari negeri Arab. Saya dipanggil untuk benerin. Saya bilang karakternya coba kita lihat. Saya bagian corporate culture. Jadi saya harus sampai sana bukan on time, harus in time sebelum. Akhirnya saya ke sana. Karena sana di daerah Jakarta Barat agak jauh, maka saya pakai Gojek, kan? Setiap hari Rabu pagi saya ke sana, benerin dari manajernya, dari direksinya tentang corporate culture. Apa yang terjadi? Yang nyetir motor tidur. Kan gak mungkin saya nyetir motor Gojek, mikir gua yang nyetir kan gak mungkin begitu. Nanti sampai sore nanti yang bayar kan gak mungkin. Nyari kerjaan gitu. Betul nggak? Yang nyetir dia, betul. Tidur. Ini darah semua nih. Di lampu merah yang ditabrak diantaranya salah satunya adalah ibu-ibu hamil 3 bulan. Ini darah. Kok yang aduh sono? Orang saya ketabrak yang aduh sono. HP saya terpental. Alhamdulillah orang cepat sekali. HP saya hilang, dompet saya hilang. Cepet di Indonesia cepat banget urusan kayak gitu. Hilang semua.
Ibu jatuh langsung saya angkat itu. Itu udah jatuh, udah darah-darah. Ini masih tidur. Aja banget. Saya bangun. Ibu, mohon maaf Bu. Marah-marah. Itu suaminya malah marah. Kamu jangan marah. Dia tuh nggak salah, nggak mau tahu. Pak, HP saya hilang. Catat nomor HP saya. Nanti saya urus semua. Benar, dicatat. Nanti WA saya langsung berobat dulu. Langsung obat ini darah semua. Di waktu yang bersamaan saya janji sama ibu kandung saya. Saya datang, ibu kandung saya lagi sakit. Gimana nak kamu nak? Baik, ini darah semua. Saya umpetin. Saya ketemu, janji dulu sama ibu, udah selesai. Arifin pamit dulu ya. Oh iya, kamu baik-baik aja kan? Baik Bu. Saya nggak boleh. Aduh, enggak. Saya keluar langsung beresin. Istri saya, HP. Beli HP, SIM card yang baru. Karena orang akan ngomong, itu yang jatuh-jatuh itu saya urus semuanya. Apalagi yang hamil, ke dokter vitamin kuat janin kan ada tuh, bla bla bla, itu saya cover semua. Dan tidak ada satu huruf pun yang terucap dari saya maki-maki yang tadi tidur yang boncengin saya. Kenapa Ustaz? Karena saya megang yang ini, bukan yang ini. Ngerti nggak? Kagak ngerti kan udah. Yang ini, ya Allah ya Rabbi, ini sengsara karena yang ini sengsara karena cinta Allah kepada orang itu. Kalau Anda begini, Anda maki-maki, ngapain? Ya Allah, ini mungkin karena dosa saya, mungkin saya kurang nolong orang, saya kurang sedekah, saya kurang, begitu caranya. Jangan Anda pakai fix mindset, enggak mungkin saya salah, udah jelas dia yang tidur, jangan begitu. Itu yang saya lakukan. Subhanallah. Jadi nggak usah gini, lihat ini naik mobil, Anda mau yutan dasar ya Allah, dosa saya apa ya Allah, kok susah banget, karena ini susah saya, karena dosa saya. Berani nggak Anda mengkritik diri Anda sendiri? Oke, taruhlah masuk rumah sakit Pondok Indah, cari basement 1, basement 2, kagak dapat. Kalau saya, ya Allah, dosa saya apa ya Allah, kok nyari parkir susah, apalagi yang kecelakaan, ya Allah saya pasti dosa, udah begitu. Yang susah sedikit aja, taruh saya keluar, tiba-tiba sendal saya ketendang sono keluar, sendal inyong mana sono itu, ya Allah, gitu. Ibu seneng banget, ini yang satu tuh, sendal yang kiri sono, kanan sebelah sono lagi. Kalau kanan sini, kiri sono enak, masuk kan gini, tinggal dingkring tang. Yus, lo kalau yang kanan sono kan kita masukin kanan dulu, betul nggak? Mau apa nyeker dulu. Yus, betul nggak? Ini siapa lagi yang nendang? Kalau nendang berbalik lo ngomel. Saya kalau begitu, ya Allah, dosa saya apa? Sekecil itu saya hitung. Karena saya nanti di akhirat lebih lagi dihitung lebih detail lagi. Di dunia kita harus menghitung seperti itu. Saya tanya pertanyaan yang gampang. Ketika Anda jam 10 malam tahu mencet di otak kita apa? Pasti ngomong ini, tadi makan apa ya? Betul nggak? Halo, betul nggak? Kenapa ketika fisik Anda cepat sekali kausalistik? Kenapa? Kausalitas itu maksudnya sebab. Kenapa ketika dalam keadaan lembaran hidup susah, kenapa Anda ngeliat dosa saya sebelumnya apa? Kenapa nggak berani begitu? Ngerti nggak nih maksud saya nih? Ini udah semangat 45 saya ngomong nih. Hah? Kan gitu. Iya kan? Oke, bener ketika kita mules mencret pasti tadi waktu jam 7 saya makan bakso pedes-pedes, jam 10 Anda mules. It's okay, ngerti. Kenapa lembaran hidup Anda ketika susah Anda tidak melihat dosa saya apa ya? Begitu caranya. Anak Anda susah, ayo kamu gimana sih? Astagfirullah, dosa saya apa? Jadi how to solve the problem? Satu, Aisyah, namanya Aisyah kan? Aisyah, ibu Aisyah, Anda banyak beristighfar, berdiri duduk berbaring. Saya sudah ajarkan tadi,
udah satu paket. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Karena orang itu malas dan ada perintah Allah Subhanahu wa taala berzikir sebanyak-banyaknya, berarti dibalik. Karena perintah Allah berbicara seperti ini, berarti kalau orang zikir cuma sedikit. Ngeliat kecenderungannya. Janganlah dekat-dekat zina. Berarti kecenderungan orang bukan zina, dekat. Dekat tadi saya inyong bilang dekat. Betul nggak? Halo? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekat zina. Berarti kecenderungan kita ada dekat. Itu namanya syahwat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berzikir yang banyak, berarti kecenderungan kita zikir cuman begitu maksudnya. Maka Anda pakai target. Maka itu Anda kalau berzikir pakai target gitu. Udah habis waktunya. Zikir belum sampai asar, iya belum selesai. Maka itu kalau Anda berzikir pakai target. Kemarin saya al-ikhlas 300 kali. Oke, saya ikhlas 1000 kali. Begitu caranya. Ada hadisnya, nggak ada hadisnya, tapi kan disuruh zikir yang banyak. Al-Quran yang ngomong. Tapi kalau Anda standar, udah zikir banyak Pak Ustaz, berapa? Cuma 50 bilang banyak. Lihat tangan saya, lihat tangan saya. Itu copet larinya 5 km per jam. Anda diambil dompetnya, copet lari 5 km per jam. Apakah caranya untuk dapat dompetnya lagi? Gimana caranya? Kita kejar, betul nggak? Lama banget mikirnya. Kita kejar kan? Halo? Kita kejar, lari. Larinya 5 km per jam. Anda lari cuma 2 km per jam, nggak dapat nggak? Dapat atau nggak? Itu supaya dapat kejar. Udah kejar berapa kilometer per jam? 2 km, nggak bisa. Kalau Anda punya masalah segini, zikirnya harus segini, ngerti nggak? Begitu caranya. Kalau Anda punya masalah segini, terus Anda ini apa Vin? HP berapa belinya? 3 jutaan. Lu bayar dulu baru dapat. Oke, ke toko HP. Gue udah bayar nggak dapat. Itu bayar berapa? 500.000. Iya jelas lah nggak dapat. Katanya udah bayar. Iya udah bayar tapi saya udah zikir tapi nggak selesai. Iya zikir segini, masalah Anda segini. Itu baru sisi satu begitu. Supaya jadi sisi kedua, Anda zikir sebanyak-banyak akan menjadi begini. Next, ini udah mapel waktunya. Catat nomor HP saya 0811. Udah nggak usah dicatat, saya catat di sini aja nih. Iya, Ibu Ranti apaan? Iya, saya izinin. Bismillahirrahmanirrahim. 969. Kadang katanya kalau kita ibadah gitu, ikut kajian lah. Itu katanya ada nafsunya juga. Contohnya gini, kadang-kadang saya tuh misalnya kalau ikut kajian, apalagi saya tahu itu tempatnya rame, banyak, saya selalu pingin buru-buru gitu loh Pak Ustadz. Pokoknya itu. Dan kita kan misalnya saya menganggap, oh ini harus bawa orang nih gitu kan, di mobil bawa banyak kan kosong mobil gitu kan, sayang gitu, biar kita juga dapat amal mereka untuk datang ke kajian. Tapi kadang-kadang saya menganggap mereka tuh lambat gitu, mungkin mereka kebutuhan dan lain. Nah saya ya udah saya duluan aja gitu, dan mereka ikhlas aja. Itu termasuk nafsu nggak sih Pak Ustadz? Apa? Nah nanti pas pulangnya ya udah kan sama-sama udah ada di tempat, mungkin bisa karena nggak ada yang diburu. Tapi kalau yang tujuannya itu kan kita nggak tahu di tempat itu nanti kita dapat tempatnya di mana. Itu pikiran kita tuh, wah tempat itu rame, jadi harus datang lebih awal, harus begini. Nah itu masalah kecil. Masalah yang besar aja, lakum dinukum. Agama Anda, agama saya. Itu masalah besar, masalah akidah. We have to respect everyone. Beda pendapat Tuhan itu 3, Tuhan itu ada anak-anak. Oke, we have to respect, betul nggak? Ya sudah, agama. Apalagi masalah-masalah kecil, aneh duluan ya, ente terserah atur aja. Nanti dari sore pulang gitu bareng, asik hidup. Maka itu saya selalu mengatakan orang yang merdeka adalah orang yang selalu memahami orang lain. Orang yang tersiksa, terbelenggu, terjajah adalah orang lain harus memahami Anda. Pegang itu. Paradigma agama saja, la ikroha fiddin, kagak boleh Anda paksakan dalam padahal tuh jelas yang benar yang salah, surga neraka itu aja kita harus berbeda pendapat, keep smiling. Apalagi masalah kecil, ayo nanti terlambat, waduh, ani jangan duluan ya, ente kita ketemu di sana, kelar.
kita jadi free, jadi merdeka. Tapi kok gimana sih? Anda tertekan, orang yang tertekan gitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Take it easy, santai aja gitu. Oh, dari sana kita bareng-bareng. Iya, oke. Begitu cara itu begitu. Kita makan nih di restoran mahal nih. Ada. Ya, jauh-jauh makan pecel. Ya terserah dia mau doanya pecel, nanti harus makan daging kah? Kan betul nggak? Dia mau pecel. Pak Ustadz minum apa? Air putih anget. Lah, apa kek? Ya terserah saya, dia nanyain saya. Take it easy, oke? Itu cara hidup. Jadi kita keep smiling. Get the point? Oke. Jadi nanti ini ada 0811 940 96 kita bisa berdialog, berdiskusi, nanti bicara tentang problematika kehidupan. Anda bisa WA tanpa pakai nyebut nama juga boleh ya. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.